Kenapa pengen masuk sekolah negeri emangnya? Iya, kalau sekolah negeri itu cerminan kecerdasan, Kak. Jadi anak-anak yang cerdas itu yang masuk sekolah negeri. Tanda kutip, kalau misalkan saya nggak cerdas, berarti saya masuk swasta, Kak. Jadi aspek pertama adalah kecerdasan. Aspek yang kedua, sekolah negeri gratis, Kak. Jadi nggak usah memberatin biaya orang tua. Iya, itu cuma dua itu sih dari aspek yang paling Saya sih ngelihatnya lebih ke aspek yang kedua, itu aspek yang pertama sebetulnya gitu. Karena sekolah negeri gratis. Kalau ngomongin kualitas, sekolah swasta banyak yang punya kualitas gitu. Menurut saya ya cuman karena sekolah negeri itu gratis dan ada stigma sekolah favorit di negeri. Gitu. Yang seharusnya nggak ada regulasinya itu sekolah favorit di negeri. Oke, Kak Robi lulusan sekolah negeri pas level apa? SD, SMP, SMA, kuliah. Negeri semua. Negeri semua. Oke. Kak Rama? Saya SD negeri, lalu kuliah negeri. Berarti SMP, SMA, SMP Kak? SMA. Oke. Jadi saya tuh waktu kecil itu terdoktrin oleh ibu saya. Oke. Waktu saya masuk sekolah SD, saya mau masuk SD namanya Kartika. SD Kartika, karena teman-teman TK saya ternyata masuk SD Kartika. Dan memang benar kayak yang Karama bilang bahwa paradigma sekolah cerdas itu tidak melekat di sekolah negeri sebenarnya. Harusnya. Ya tapi ternyata ibu saya masukin saya di sekolah negeri SDN 01 yang rata-ratanya orang nggak mampu semua. Dan benar waktu main bola juga sakit tendangnya. Dan pada saat kita bertanding itu kita selalu cari sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu yang sekolah swasta SD itu rata-rata anak-anak yang notabene orang-orang tuanya mampu, ya kan, gizinya tercukupi, tapi letoy-letoy gitu. Nah, jadi kalau kita main bola itu pasti menang gitu kan. Dan itu terbukti. Namun setelah kita SMP juga benar terdikotomi. Atau maksudnya terdikotomi maksudnya gini, sekolah negeri SD kita itu adalah sekolah negeri A. Kenapa? Otak kita sampai di sekolah negeri yang ini nih. Gitu kan. Tapi ibu saya bilang kalau kamu nggak mau sekolah negeri, tandanya kamu bodoh. Gitu kan. Dan tetangga-tetangga juga bilang, lu negeri apa swasta lu? Negeri, oh berarti lu pinter gitu. Hingga akhirnya doktrinisasi itu Stigma ya masyarakat kan terlahir dan tercipta sejak kita kecil. Iya, betul. Nah, begitu saya SMA, ya kan SMP ternyata alhamdulillah saya masuk negeri walaupun dengan nilai yang sangat minim kan. Kan orang nggak tahu juga kalau nilai saya minim kan. Yang penting saya masuk negeri dan dengan bangganya sekolah di mana lu? Wah, ini lo negeri gitu kan. Nah, makanya dan akhirnya teman-teman yang nggak sekolah negeri teruji dan terbukti juga kalau memang mereka tanda kutip kemampuan berpikirnya juga rendah. Nah, walaupun sebenarnya sekolah negeri tadi itu nggak pintar-pintar amat. Nah, sayangnya sekolah negeri yang SMP yang tanda kutip ya bagus, ya kan, itu diisi 90% oleh orang-orang SD Kartika itu. SD yang notabene anak-anak orang mampu. Sehingga akhirnya pada saat saya kalau bisa masuk ke sekolah negeri itu, SMP negeri itu, berarti saya tergolong secerdas anak-anak yang di SD Kartika itu. Iya. Nah, akhirnya saya ya tadi itu stigma dan paradigma saya ke bawah ke situ. Akhirnya berjuang tuh mau sekolah itu. Dan bener gak dapet. Ya kan, artinya terakui bahwa aduh gila gue gak pinter sama sekali. Tetap di negeri akhirnya. Di negeri walaupun negeri yang lain. Iya. Nah, dan paradigma itu terbawa sampai SMA. Ternyata SMA yang kakak bilang tadi itu ada leveling. Kalau sekolah SMA 8 berarti anak-anak orang cerdas dan benar-benar cerdas banget. Tangga saya anak tukang kelontongan itu masuk SMA 8 dan dia memang benar-benar cerdas. Nah, jadi saya memang nggak tahu juga kalau ternyata terjadi pergeseran nilai kalau yang kaya masuk sekolah favorit SMA 8. Adalah kalau saya lihat dengan mata kepala sendiri, yang cerdas itu bisa masuk sekolah 8 walaupun dia nggak kaya. Nah, itu teruji. Dari data kan dan fakta, betul. Persentase ternyata terjadi degradasi kualitas. Ya maksud saya kok terkontaminasi begini akhirnya sekarang ya kan. Justru kalau menurut saya Kak, itu persentasenya semakin sini semakin berkurang. Semakin berkurang. Karena jalur prestasi itu semakin ditingkatkan persentasenya gitu. Jadi lumayan nih, saya kan berkecimpung dari 2011 sebagai konsultan pendidikan. Jadi saya melihat betul, jadi persentase ekonomi di sekolah, ekonomi orang tua di sekolah favorit itu semakin berkurang persentasenya gitu. Ekonomi berdasarkan anak-anak orang kaya tanda kutip. Iya, karena ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Beberapa tahun terakhir ini zonasi, ya. Jalur zonasi juga cukup cukup mengganggu bagi
orang-orang yang menengah mau masuk sekolah favorit. Iya. Kenapa mengganggu? Karena ada persentase orang yang 5 km dari sekolah itu, kisaran sekolah itu dia bisa masuk, itu bisa didahului gitu. Enggak, tapi gini Kak, maksud saya, kenapa kan saya kan mau masuk sekolah negeri nih. Kayak waktu saya masuk SMA itu pas banget sama Kris Moneter. Dimana nilai evaluasi NEM itu ya, nilai evaluasi ujian itu rendah-rendah semua. Termasuk saya rendah. Pertama otak juga nggak pintar-pintar amat, pas banget wacana kayak begini kan. Wah, jadi pas banget tuh. Jadi itu Tuhan memang semesta mendukung. Jadi 98 itu waktu pas Krismon, otak juga saya nggak pintar-pintar amat. Pas ada Krismon, nilai semua rendah. Saya orang yang termasuk tertolong dengan keadaan. Nah, ada satu sekolah favorit di Jakarta Selatan namanya SMA 790. Nah, di mana orang sekampung itu di Petukangan Selatan itu bilang kalau anak yang masuk situ sudah pasti pintar. Sehingga kita akhirnya berlomba-lomba untuk teruji dan terbukti kita pintar. Nah, saya yang didukung oleh keadaan, karena keadaan tadi itu, keadaan di mana Krismon terselamatkan dengan ketidakcerdasan saya, selamat dengan baik ala kadarnya, ya kan masuk sekolah yang difavoritkan di kampung situ. Karena ada perubahan regulasi karena Krismon itu. Iya, karena akhirnya notabene-nya nilai orang-orang cerdas yang harusnya dapat nilai, misalkan NEM-nya itu dari 6 mata pelajaran itu NEM-nya harusnya 45. Nggak sampai Kak, karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak teruji. Akhirnya nilai jadi cuma 38, 37, 39. Oh, gitu. Nah, sekolah saya yang menerapkan full semua ujian terselesaikan, ya kan akhirnya bagus nilai saya kan nilai 34 itu udah cerdas Kak. NEM 34 tuh udah cerdas tahun 98. Nah, saya 34. Karena nggak cerdas Kak. Tapi karena beruntung. Jadi pada saat itu ibu saya yang sedang yang dorong bubur sumsum tuh dapat kertas tuh, Anda lulus gitu, Anda diterima atau enggak di sekolah ini. Itu waktu saya buka tuh saya nangis tuh waktu di sekolah tuh. Wah, gue pinter ternyata. Itu yang ada di benak saya tuh. Wah, gue diterima di sekolah pinter. Gitu. Jadi kenapa pertanyaan tadi kenapa saya masuk sekolah negeri? Karena di situ ajang pembuktian apakah Anda cerdas ataukah Anda nggak cerdas. Berarti ada satu lagi dong, apakah Anda beruntung? Karena tadi disebut juga dong. Sepakat. Ternyata saya malah makanya kalau ada ujian bisa nggak Krismon terus. Berarti harusnya jalur PPDB harus ditambah nih. Ya kan? Jalur beruntung. Oh, tapi berarti kalau bicara ini krisis ini juga sebetulnya dihadapi dan mungkin untuk orang-orang yang tadi mendapatkan jalur afirmasi melalui usia, artinya adalah termasuk orang-orang yang golongannya beruntung seperti Karobi diuntungkan dengan regulasi dan diuntungkan dengan krisis gitu. Berarti sebenarnya apa yang salah dengan afirmasi melalui usia? Sebenarnya nggak ada dong kalau gitu. Ya kembali sebetulnya ke begin with the end in mind gitu kan, kembali ke goalsnya, kenapa pemerintah memberlakukan regulasi ini gitu kan, karena ingin memberikan kesempatan bagi seluruh warga Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sampai karena dia miskin dan belum pintar, akhirnya nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa mengenyam pendidikan. Berarti kalau misalnya tadi Karama sepertinya mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memasukkan atau memberi kesempatan mereka yang usianya melewati waktu normalnya kita atau masyarakat kita untuk bersekolah untuk diterima pada jalur atau PPDB tahun ini gitu. Karama kelihatannya tadi mendukung, sementara Karobi sepertinya masih belum setuju dengan apa namanya yang usia gitu. Tapi tadi sudah ditangkap sebetulnya salah satu solusinya adalah memberikan proses yang cukup atau memberikan pengumuman kepada masyarakat, sosialisasi yang cukup waktunya pada saat regulasi ini mau ditetapkan gitu. Karena tadi hitung-hitungannya menurut Karobi jadi mengambil orang yang sudah punya tujuan target gitu kan. Sementara kalau menurut Karama ya itu juga memberikan kesempatan untuk mereka yang tidak punya target tapi kemudian diberikan kemudahan untuk belajar lagi mengecap pendidikan menengah ataupun dasar pada usia yang sudah tidak normal lagi gitu, apapun alasannya gitu. Jadi sebetulnya ini adalah usaha untuk membuat Indonesia berkeadilan sosial yang merata gitu kan, tapi juga harus dibarengi dengan kecerdasan dan menghargai waktu ya Karobi ya, dan usaha yang udah dilakukan. Kalau gitu. saya sih ngeliatnya terakhir gini Kak,
kalau dulu saya berpikir bahwa terseleksinya orang-orang yang masuk sekolah negeri karena bagian daripada asesmen kecerdasan, ya, kecerdasan akademik tentunya ya karena kan kecerdasan kalau bilang kan setiap orang punya perbedaan kecerdasan. Tapi ini bagian asesmen kecerdasan akademik. Setelah adanya informasi ini bahwa usia juga dimasukkan sebagai instrumen diperkenankannya dia masuk ke sekolah negeri, ya kan? Saya sih nggak yakin kalau ini akan menurunkan nilai pandangan awal, yaitu bahwa sekolah negeri adalah sekolah orang cerdas, ya kan? Buat saya sih, dan itu yang sekarang saya nggak tahu apakah itu yang nantinya akan dikikis. Artinya semua orang berhak sekolah dan nggak harus hanya anak yang cerdas, begitu kan? Semua orang bisa sekolah supaya semua jadi cerdas. Pengennya gitu kan? Nah berarti paradigma yang dibangun sekarang adalah sekolah negeri adalah sekolah bagi semua. Ya. Karena kalau dipromosinya dari kalau dari DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan bilangnya adalah pendidikan harus menjadi eskalator bagi semua. Gitu. Eskalator itu kan kalau kita perhatikan dia sudah berjalan. Jadi si eskalatornya terus berjalan, mau ada orang naik atau tidak dia terus berjalan. Ada orang yang naik itu diam, dia akan sampai di atas pada waktunya eskalator itu berhenti. Kalau ada orang yang mau berjalan di atas eskalator juga dipersilahkan gitu kan. Jadi pendidikan DKI Jakarta katanya mau dibawa seperti eskalator ini gitu. Jadi siapapun boleh naik prosesnya gitu. Orang yang mau cepat itu dipersilahkan untuk jalan atau berlari di atas eskalatornya, tapi eskalator itu harus tetap ada untuk orang yang mau naik gitu. Nah, orang yang mau naik ini dari kondisi apapun, dari kondisi kalau kita lihat 4 kuadran itu dari kondisi yang paling bawah sekalipun tidak berkesempatan secara akademik ataupun tidak berkesempatan secara ekonomi, sekarang dibuka kesempatannya. Siapa mereka yang sekolahnya telat adalah yang rata-rata mereka kondisi sosial ekonominya tidak mendukung gitu. Makanya dibukalah jalur usia untuk orang-orang di kuadran 4. Kemudian yang di kuadran 3 mereka tidak mampu tapi pintar, dibukalah untuk yang jalur prestasi. Kemudian yang biasa-biasa saja, mereka mampu, mereka pintar, ada jalur zonasi, terserah mereka mau jalur prestasi juga boleh gitu. Nah, kalau zonasi berarti kan mereka harus dekat misalnya dengan sekolah ini ya. Itu berkeadilan untuk mereka yang tinggal di sekolah, di sekitaran sekolah itu. Kemudian eskalator itu buat orang yang berlari silakan, mungkin yang di kuadran 1 mereka berprestasi, kemudian mereka juga punya kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Jadi kalau dianalogikan pendidikan Jakarta mau dibawa ke arah sana gitu. Jadi balik lagi mungkin netizen punya punya hal baru untuk diinikan. Jadi kalau dulu kan yang dipetakan dari generasi ke generasi tentang sekolah negeri seperti itu kan, Kak Robi juga merasakan gimana orang tua doktrinnya seperti apa gitu untuk sekolah negeri, dan mungkin sampai sekarang pun gitu. Jadi memang pendidikan untuk semua itu harus jadi jargon yang kita kampanyekan biar mulai dari generasi ini sampai seterusnya bahwasannya pendidikan itu adalah hak segala bangsa dan kewajiban kita untuk melaksanakan itu untuk mencerdaskan dunia gitu, bahkan bukan cuma bangsa. Jadi kalau misalnya sekarang PPDB-nya modelnya begini, yang harus dikritisi adalah pola komunikasi dari pemerintah gitu kan. Kedepannya harus lebih terbuka lagi, jadi tidak mendadak gitu kan. Karena ini pendidikan bukan bukan pendadakan, ya kan? Pendidikan bukan pendadakan. Iya benar, sepakat saya. Gitu. Instrumen kejut sebaiknya gitu. Ya, instrumen kejut gitu ya. Tapi karena mungkin ini sudah tahun kejutan nasional, Kak Robi. Jadi semua orang terkejut atas apa yang terjadi di dunia ini gitu. Oke, itu dia bincang-bincang kita sambil menunggu ayam geprek Jupe siang hari ini dari kantor Generasi Cerdas Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa sih? Oke, thank you semuanya.